Jadi ceritanya sekarang gua lagi buat intro sama outro sekarang, mumpung intro sama outro gua nggak ada. Jadi ini adalah video waktu gua kemarin kerja pagi, bro. Sekarang gua kerja malam nih. Udah jam berapa nih sekarang nih? Jam 4 pagi, bro. Sekarang nih jam 4 pagi. Gua ngedit video bentar aja. Jadi ini adalah video gua waktu pergi kerja pagi-pagi dan cuacanya lumayan bagus. Dan kita cerita-cerita tentang gimana persiapan sih bro semua kalau mau kerja ke luar negeri, kalau mau kemana-mana aja bro, kerja kemana-mana di tahun 2019. Karena kita harus persiapin itu, oke? Gue cerita ini sembari gue itu naik mobil pergi kerja, dan kantor gue tuh deket banget bro. Pagi-pagi nih di Amerika ya. Sorry bro, outro-nya kayak gini aja dan saksikan ya. Thank you so much. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Sekarang nih pagi-pagi nih bro di Amerika, dan gue lagi coba pakai kamera yang wide angle gini. Gue pakai GoPro sekarang sembari kita ngobrol-ngobrol nih di Amerika bro ya. Pagi-pagi nih, pagi-pagi udah agak mendung-mendung kayak gitu bro. Gua sekarang lagi ada di daerah California, oke? Dan gua sekarang mau pergi kerja ke daerah Concordnya Bay Area. East Bay Area, oke, ikutin gua aja bro. Kita sembari lihat nih kondisi Amerika di pagi ini, sembari kita bicara-bicara mengenai pembahasan yang paling penting nih. Ada teman-teman yang nanya ke gua, bro, sebenarnya seberapa besar sih kesempatan kita itu untuk kerja ke luar negeri di tahun 2009 ini, 2019, oke? Right, nih lihat nih gua. Oke, gua ambil belok dulu. Oke bro, ntar kasih komentar bro gimana bentuk kamera gue nih, kamera depan gue pakai GoPro. Ini harusnya GoPro-nya bagus, pakai stabilizer kayak gitu. Oke, dan perjalanan kita ini bakalan kira-kira 10 menitan dan gue lagi pergi kerja. Oke, jadi ada temen-temen yang nanya seberapa besar sih bro kesempatan gue untuk cari kerja di luar negeri tahun 2009 ini, oke? Dan sebelumnya kita bahas dulu bro bentuk bisnis modelnya gitu ya. Lu kalau misalnya kerja nih kayak bagian kayak gua kayak gini, gua kan kerjanya bagian telekomunikasi, atau lu misalnya engineer seperti itu. Nah, itu tuh semua based on project bro. Jadi kalau lu perhatiin tuh ya, kalau lu biasa kerja di sini, biasanya itu yang paling banyak itu kerjaan itu di tengah tahun biasanya. Jadi peak seasonnya itu di bulan-bulan Juli, Mei, Juni, Juli itu yang paling tinggi itu ya, peak season itu ya. Jadi biasanya kalau misalnya awal-awal tahun kayak gini memang agak-agak sepi kayak gitu orang recruiter kerja. Cuman bakalan masuk lagi itu di bulan-bulan Februari. Jadi bulan Februari, bulan Maret gitu. Jadi ya gue saran gue bro ya, kalau lu itu memang mau kerja gitu ya ke luar negeri, lu itu masukin CV buat lu tuh dari sekarang gitu. Jadi sehingga kayak si recruiter kerja gitu langsung ngambilin CV lu gitu, ngambilin CV lu di awal tahun dan masuk ke database dia. Nah itu gua rekomendasi gua. Oke, nah ini gua sekarang lagi ada di highway nih bro, ada di highway 680 nya dari Bay Area, oke? Nah ini lihat nih, banyak kayak truk gitu bro. Tunggu harus belok kanan, oke? Alright, masuk kanan. Tapi kamera depan gua agak goyang dikit, cuma gak apa-apa bro ya. Dan saran gue bro ya, lu itu kalau seandainya nih lu itu baru mulai gitu lamar-lamar kerja ke luar negeri, atau lu itu fresh graduate gitu kan, ada banyak juga yang nanya ke gua, gimana sih bro caranya? Bro caranya sih sama aja sih ya bro sebenarnya. Lu itu harus coba, kemarin kan gua udah buat video tuh kesempatan kerja, cari kerja di tahun 2019 yang lo ceritain di sana. Lu itu harus perbaharui lagi CV lu, terus lu itu lamar lagi kerja, terus lu itu coba notificationnya, auto notification dari situs-situs kerja gitu, lu hidupin semua gitu. Nah dari sana ya udah lu lamar kerja terus. Nah untuk fresh graduate
lu jangan berkecil hati gitu ya, lu bisa coba terus aja. Walaupun buat fresh graduate itu untuk kerja ke luar negeri itu memang agak gimana, agak challenge gitu, agak susah gitu kalau misalnya gua bilang ya, karena lu bakalan saing dengan orang-orang yang udah berpengalaman di luar negeri, dan mungkin dia itu udah jam terbangnya udah tinggi, udah banyak lagi skill kerjanya, bukan skill kuliah gitu ya. Nah, tapi lu jangan kecil hati bro, lu coba lamar terus di Indonesia maupun di Amerika ataupun di luar negeri maupun di mana aja gitu ya. Jadi oke, lu coba lamar terus, dan kalau lu dapat kerja di mana ibu, ambil dulu aja untuk buat ini lu ya, buat skill lu, nambah skill lu, nambah CV lu, memperbagus CV lu gitu. Dan yang saran gua ini, kalau bisa kalau lu kerja gitu, lu jangan ambil kerjaannya itu kayak lompat-lompat yang nggak sealur gitu, nggak seritme gitu. Ini menurut gue pribadi ya, gua mungkin ada yang lebih expert lagi dari gue, cuman menurut gue, misalnya nih sekarang lu lagi ngerjain mesinnya A misalnya gitu, mesinnya LTE, tiba-tiba lu itu dapat kerjaan lagi ya mungkin gaji lebih tinggi gitu, cuman lu misalnya bagian project manager lagi gitu, terus habis itu lu balik lagi kerja di mesin B lagi, jadi sehingga kerja lu kayak serabutan gitu loh, lu bilang. Nah itu menurut gue sih agak kurang bagus gitu bro ya, karena si recruiter gitu ngelihat, misalnya nih dia cari seorang RNC engineer misalnya atau LTE engineer, dia itu paling ngelihat itu lu itu experience di mesin itu udah berapa tahun. Jadi nggak ngelihat gitu, wah nih orang udah ternyata udah pernah jadi project manager, udah pernah jadi ini. Jadi nggak ini gitu, nggak seritme itu ya, gua saranin jangan gitu bro. Jadi buat yang fresh graduate jangan berkecil hati, terus aja lu lamar kerja terus, pasti ada aja bro. Gue mau pengen cerita nih, zaman dulu gue itu waktu zaman fresh graduate gue bener-bener alhamdulillahnya gue dapat kerja langsung di Ericsson Indonesia ya, bukannya gara-gara gue pinter, bukan gara-gara gue apa, jujur aja kalau masuk Ericsson Indonesia gitu susahnya luar biasa kalau lu itu fresh graduate gitu. Tapi gue kayak ada jalur khusus gitu bro. Susahnya itu luar biasa karena lu itu harus rata-rata ya harus IP-nya yang kumlot, terus juga yang super duper pintar lah kalau gue bilang ya bro ya, karena dia ada kayak program manajemen gitu di kayak manajemen trainee gitu di Ericsson. Nah cuman guanya itu masuknya itu lewat jalur direkomendasiin orang. Kebetulan gua kan kalau udah ikutin juga vlog-vlog gue sebelumnya, gue itu aktif dulu zaman di sekolah itu, di universitas itu aktif di suatu laboratorium. Gue kenal sama senior, gue kenal sama dosen, jadi ya mungkin jadi ini gue bro ya, jadi rezeki gue gitu, silaturahmi, dan akhirnya ya dapet lah kerjaan di sana lah alhamdulillahnya. Dan gue memang sama aja sih, gue dulu tuh sebelum gue dapat kerjaan itu ya gue lamarnya luar biasa, gue kemana-mana aja, walaupun gue udah di Ericsson Indonesia juga. Dan di sana sih gue jadi kontraktor ya, pada saat itu gue terus lamar bro, mau ke luar negeri mau kemana, yang penting lu itu yang gue rasain gitu ya, lu itu lamar ke luar negeri udah lu masukin gitu, kalau dapet telepon gitu rasanya kayak sesuatu banget gitu, atau lu tuh dibales email lu tuh kayak sesuatu banget gitu. Bener-bener ini. Jadi apalagi waktu pertama kali pengalaman gue waktu terima telepon dari agensi luar negeri waktu pertama kali, waduh bro, itu bener-bener rasanya itu walaupun gue gak terima di awalnya, rasanya di hati itu bangganya, proudnya itu luar biasa gitu. Jadi lo buat yang fresh graduate terus aja bro, terus aja lamar kerja. Kalau seandainya lu itu mau S2, lanjut S2, bagus sih S2 ya. Kalau misalnya itu mau S2 di mana aja itu bagus. Cuman ya yang gue lihat nih bro ya,
lu itu kalau yang S2 sama yang S1 itu nggak terlampau dibedain gitu lo tuh ininya, kerjaannya, apanya, karirnya nggak terlampau beda gitu menurut gua. Yang membedakan karir lu, kerja lu itu adalah pengalaman kerja lu. Jadi kalau lu itu antara dua nih, dapat kerja, dapat pengalaman kerja, atau lu sambung S2, ya lu bisa consider ya. Kalau menurut gua karir path gua lebih bagus gua cari pengalaman kerja dulu gitu. Kecuali kalau si bro itu memang mau di jalur akademisi, mau jadi dosen kah, mau jadi mengajar kah. Nah, cuma ada association ya. Nah, ini gua udah masuk di kantor gua, bro. Oke, kita terus aja, bro ya. Jadi kalau seandainya lu itu lanjut S2-nya itu di luar negeri gitu misalnya, atau misalnya ke Amerika kalau di S2, nah itu bagus banget karena setelah S2 gitu lu bisa dapat kesempatan untuk dapat working permit. Nah, dari working permit itu bisa lu lanjutin jadi kayak lanjut lah, bisa jadi kayak permanent resident, terus jadi ya bisa jadi panjang lah gitu di Amerikanya. Jadi kayak gitu ya, bro. Coba pikirin lagi karir path lu, cuman jangan mikir panjang buat lu itu lamar kerja ke luar negeri. Lu mau fresh graduate atau lu mau apa aja gitu, nggak masalah, bro. Dan gitu aja, mudah-mudahan lu itu bisa ya lanjut lah untuk bisa karir lu bagus, lu bisa masuk kerja ke luar negeri, ataupun lu itu dapat kerja di mana aja, bro. Yang penting bahagia dunia akhirat, amin. Yaudah, bro, gue mau parkir dulu. Thank you so much sudah nonton video gua, dan ntar kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Thank you, assalamualaikum, bye-bye. Alright, bro, thank you so much udah nonton video gua. Yang udah sampai ke sini, thank you so much udah ngikutin gue jalan-jalan ke kantor. Nggak jalan-jalan sih, bro, kantor juga cari duit. Dan kayak gitu, bro, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau si bro itu mau kerja ke luar negeri atau mau kemana aja, atau cuman mau ngeliat gue aja pergi kerja di Amerika kayak gimana pagi-paginya. Dan thank you so much, jangan lupa subscribe. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro.